Halo anak-anak, selamat pagi, salam berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai menemukan informasi penting atau informasi pokok dalam teks biografi. Nah, untuk itu silakan kamu simak video pembelajaran berikut ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai ide pokok dan informasi penting dari teks. Pengertian ide pokok, nama lain ide pokok, cara menentukan ide pokok, dan menemukan informasi penting dari teks. Tujuan pembelajaran kita nanti adalah mampu menemukan informasi dalam teks. Lalu apakah yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok memiliki nama lain atau kata lain. Bisa disebut sebagai pokok pikiran, kemudian pikiran pokok, lalu gagasan utama, kemudian gagasan pokok bisa juga disebut dengan pikiran utama. Cara sederhana untuk menentukan ide pokok bisa dengan mengajukan pertanyaan. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Nah, jadi jawaban dari paragraf tersebut membahas tentang apa bisa disimpulkan menjadi ide pokok atau pokok pikiran. Cara menentukan ide pokok bisa kita mengambil berdasarkan kalimat utama. Kalimat utama dalam sebuah paragraf dapat terdapat pada awal paragraf atau di akhir, bahkan campuran. Contohnya, buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat pertama, yakni buah kedongdong memiliki berbagai manfaat, sehingga ide pokoknya sama dengan kalimat utama, yaitu buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Itu dia cara kita menentukan ide pokok berdasarkan kalimat utama. Lalu cara yang kedua, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Contohnya masih yang sama, kalimat utamanya buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Jadi kita mengambil ide pokoknya, kedongdong memiliki berbagai manfaat. Jadi ada kata yang dihilangkan dari kalimat utamanya, yaitu kata buah. Nah, jadi bisa kita membuat ide pokok dengan cara seperti ini ya anak-anak. Cara yang ketiga, kita dapat membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Nah, contoh paragrafnya masih yang sama. Kalimat utamanya, buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Nah, ide pokoknya, manfaat buah kedongdong, bisa juga berbagai manfaat buah kedongdong, atau khasiat buah kedongdong. Nah, dari kalimat utamanya tadi, buah kedongdong memiliki berbagai manfaat. Jadi ide pokoknya manfaat buah kedongdong atau berbagai manfaat buah kedongdong. Bisa kita simpulkan atau membalik kalimat utamanya. Itu dia cara yang ketiga. Berikutnya adalah cara yang keempat, dengan menyimpulkan isi paragraf. Contoh paragrafnya sebagai berikut. Ini adalah hewan berkaki empat. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, kalimat utamanya hewan ini adalah sapi. Jadi, ide pokoknya dari paragraf di atas membahas tentang ciri-ciri sapi, sehingga ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Nah, kita tadi menyimpulkan isi paragrafnya itu setelah kita baca secara cermat bahwa isi paragrafnya itu adalah mengenai ciri-ciri sapi.
Nah, menemukan informasi penting dari teks. Kita dapat memahami sebuah teks dan menemukan informasi penting dari teks dengan membacanya secara cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan dengan beberapa kata tanya dari teks tersebut. Cara menemukan informasi penting dalam teks, kita dapat menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini adalah pertanyaan. 5W tambah 1H misalnya, apa yang dibahas di dalam teks tersebut, di mana kejadian atau peristiwa terjadinya di dalam teks, kapan terjadinya, siapa tokoh yang ada di dalam teks, mengapa bisa terjadi kejadian itu, atau bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebutlah kita bisa menemukan informasi penting dari sebuah teks atau sebuah paragraf. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Untuk tugasnya silakan kamu lihat di GCR. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya.